Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alifatika Ardana dari kelas 2 SIB. Pada pertemuan dua kali ini, saya akan menjelaskan eh, tentang menghitung bangun datar, ada segitiga dan kubus. Langkah pertama itu sebenarnya eh, kita buat di Kotlin. Kita pilih yang nggak ada hijaunya, yang paling atas, klik kanan, new, lalu buat package baru, namanya itu pertemuan 2. Lalu setelah pertemuan 2 itu sudah ada, sudah terbuat, kita klik kanan yang pertemuan 2, pilih new dan activity. Nah, di activity ini pilih yang empty views activity. Dia akan seperti ini tampilannya. Main activity ini diubah menjadi second activity lalu finish. Setelah itu kita lakukan hal yang sama. Activity name-nya kita buat jadi bangun datar lalu finish. Setelah itu kita masuk ke bangun datarnya. Di sini ada kelas bangun datar dengan app compact activity. Lalu ada eh, on create. Di sini on create itu langsung ada, langsung langsung muncul. Nah, di sini ada set content view. Set content view-nya itu eh, activity bangun datar yang ada di layout ini. Untuk memanggil si activity bangun datar yang ada di layout. Lalu ada inisialisasi komponen, penginisialisasian. Ada alas, tinggi, hitung segitiga, hasil segitiga, ada sisi kubus, hitung kubus, dan hasil kubus. Di sini menggunakan find view by ID, edit text. Di sini ada ID at alas, ini untuk pemanggilan alasnya. Lalu di sini juga menggunakan komponen edit text. Pemanggilan ID-nya juga ini ID ET tinggi, lalu komponen button, pemanggilan ID-nya ini, lalu komponen text view, pemanggilan ID-nya yang ini. Untuk sisi kubus, menggunakan find view by ID juga, terus komponennya itu edit text, pemanggilan ID-nya yang ini, terus yang button hitung kubusnya menggunakan komponen button, ID-nya ID button BTN hitung kubus. Lalu untuk yang hasil kubusnya menggunakan text view, komponen text view, dan ini untuk ID hasil kubusnya. Lalu eh, menambahkan log di dalam event listener. Di sini ada button hitung segitiga dengan set on click listener. Ini tuh untuk aksi waktu user tuh memasukkan angka, memasukkan nilai. Untuk alasnya ini ID alas, text, to string, to double or null. Lalu untuk tingginya itu ini ID tinggi, text to string, to double or null. Di sini ada log E, tagnya itu bangun datar dengan message input segitiga, alas, dan tingginya untuk yang bangun segitiga. Di sini ada if else, if alas null dan tingginya null, maka luasnya itu 0,5 dikali alas dikali tinggi. Hasil segitiganya akan keluar dengan format luas. Lalu else-nya log E dengan tag bangun datar, message-nya input tidak valid untuk segitiga. Hasilnya itu, hasil dari teksnya, masukkan nilai yang valid. Lalu ini untuk button hitung kubus, menggunakan set on click listener juga untuk
untuk menginputkan aksi dari user yang memasukkan nilai. Nah, di sini untuk sisi eh, ID sisi kubus to string to double or null. Di bawahnya ada log E dengan tag bangun datar. Message-nya itu inputkan sisi kubus yang mau kita masukkan. Lalu di sini juga ada if else. If sisinya null, maka volume sisi itu hitungnya sisi kali sisi kali sisi. Maka hasil dari volume kubus itu akan keluar dalam bentuk format volume. Ada else-nya, log E, tag-nya itu dengan bangun datar, message-nya input tidak valid untuk kubus, hasilnya itu masukkan nilai yang valid. Lalu selanjutnya, kita pergi ke activity bangun datar. Di sini ada masukkan alas, masukkan tinggi, dan hitung luas segitiganya. Di sini ada untuk menampilkan hasil. Di sini juga masukkan sisi kubus. Lalu kita klik button hitungnya, maka akan keluar hasil dari volume sisi kubus yang kita masukkan nilainya. Di sini ada constraint. Jadi constraint itu dia bergantung ke parent-nya. Parent, sebentar. Parent di sini itu yang ini, yang sisi terluarnya. Jadi eh, constraint itu dia bisa ke empat arah, ke kiri, ke atas, ke kanan, dan ke bawah. Tetapi di ini, misalnya yang masukkan alas sama masukkan tinggi, yang ini tidak boleh ke atas karena dia akan tumpang tindih. Jadi jadi yang masukkan alas ini dia hanya boleh ke tiga sisi aja. Yang bawahnya, yang bawahnya itu yang bawahnya itu harus dipasangkan sama ini, yang yang masukkan tinggi yang atas. Eh, maaf Pak. Pokok Jadi, yang masukan tinggi itu hanya boleh ke kiri dan ke kanan dan ke atas. Yang masukan alas juga. Yang bawah dari masukan alas ini, dia itu dipasangkan sama yang atas ini. Jadi dia kita tarik ke sini, dia nggak boleh ke atas ini karena akan tumpang tindih. Begitupun seterusnya. Untuk yang ini sama juga, ini boleh ke kiri kanan sama atas. Lalu yang bawah ini dipasangkan sama yang atas dari hasil luas segitiga. Yang ini, yang hasil luas itu juga hanya boleh ke kanan sama ke kiri sama ke kanan. Begitupun ke bawahnya juga seperti itu. Ini kita pasangkan ke sini, yang atasnya. Terus ini boleh ke kiri dan ke kanan. Untuk hitung volume kubusnya juga sama. Pada Android Manifest, di sini ada activity, main activity dengan nilai false dan activity untuk ini pertemuan dua second activity bernilai false juga. Kenapa bernilai false? Karena di sini di sini mau menjalankan yang bangun datar. Maka kita set true-nya itu di bangun datar. Lalu di sini ada intent filter. Di intent filter ini ada main dan ada launcher. Intent filter ini harus ada untuk bisa dijalankan dan bernilai true. Lalu kita coba untuk memasukkan alasnya 6, tingginya itu 8, dan kita coba klik button hitung. Nah, akan muncul luas segitiganya itu 24. Lalu masukkan sisi kubusnya itu
8, dan kita klik button hitung. Volume kubusnya itu 512. Tapi gimana kalau misalnya nggak ada yang kita masukin? Kosong. Nah, akan memunculkan eh, pesan atau teks masukkan nilai yang valid. Ini ada eh, di kondisi if else tadi. Ini kosong, nggak ada kita masukkan nilai apa-apa. Nah, dia juga sama masukkan nilai yang valid karena ini ada di set di if else yang dibangun datar ini di sini. Lalu di sebelah kiri sini ada logo kucing, itu loket. Nah, di sini ada informasi. Jadi untuk log E itu kan tadi saya masukin angkanya itu 6 sama 8. Jadi dia berada di eh, loket yang E. Untuk yang kubus, yang untuk input kubus juga sama ada di loket yang E. Untuk yang tadi tidak memasukkan nilai juga ada pesan input tidak valid juga di loket E. Terus ini juga untuk yang kubus sama ada di loket E juga. Baik, sekian video dari saya. Eh, Maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.